Perkenalkan, saya atas nama Angelia Jessica Leba dengan NIM 20030300024, mahasiswa Visip Prodi Sosiologi Undana semester 1 kelas A. Baik, pada kali ini saya akan mereview buku ke-11 mata kuliah pengantar sosiologi. Baik, saya akan menjelaskan pada bab pertama, memikirkan kembali sosiologi. Masih ada rasa krisis dalam sosiologi dan realisasi ambisi besar itu harus berkontribusi pada jika tidak melainkan peran kunci dalam rekonstruksi masyarakat yang rasional. Manfaat dari seluruh umat manusia sekarang tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Substitusi istilah teori sosial atau teori budaya, teori sosiologi sering menandai fakta bahwa diskusi tentang berbagai hal ditinjau dari segi sosialnya dalam sekarang berlangsung di banyak disiplin ilmu dan bukan hanya cabang akademis yang dipanggil sosiologi. Itu perspektif yang dijelaskan dalam 3 edisi pertama sama sekali tidak hilang sama sekali dari adegan sosiologis atau bahkan intelektual yang lebih luas. Bab kedua, Karl Marx. Marx adalah seorang humanis karena dia dipahami sebagai memiliki mewarisi gagasan Hegelian bahwa manusia adalah pusat sejarah dan sejarah itu cerita perkembangan sifat esensial mereka, yaitu pikiran dalam kasus Hegel, kapasitas kerja kreatif di Marx. Dalam kedua kisah tersebut, seluruh fokus tersejarah terpusat pada tema pemersatu tertentu. Tema ini untuk dilihat di setiap fase sejarah adalah bahwa masyarakat mewujudkan kontradiksi yang dominan. Ia dibentuk di sekitar pusat oposisi yang menentukan semua aspek lain dari keberadaannya. Bab ketiga, Max Weber. Penekanan Weber pada sumber yang selalu irasional dari yang tampaknya rasional fenomena seperti struktur dan prosedur administrasi dan pandangan hidupnya yang suram dalam masyarakat yang tunduk pada dominasi birokrasi. Begitu pula dengan Michael von Colt, memberi laporan kritis dari kebangkitan masyarakat modern dan penyebaran yang meluas kontrol administratif yang meskipun dirumuskan dengan cara yang sama sekali berbeda dengan Weber, tidak kurang dari itu sangat dekat dengan Weber dalam karakterisasi. Bab keempat, Emil Durkheim. Bagian penting dari teori Parsons diturunkan langsung dari Durkheim, dan itu berhasil mereka yang ia anggap sebagai pengaruh besar pada teori sosiologis abad pertengahan. Namun reaksi terhadap Parsons atas dasar konservatisme, fungsionalis, dan pandangan konsensus yang diduga menekankan kesepakatan dan harmoni dalam masyarakat yang mengecilkan konflik berarti bahwa Durkheim juga dicerca karena konservatisme pandangannya. Pertimbangannya tentang ide dasar sosial juga berpengaruh pada apa yang saat ini dianggap radikal, gagasan seperti teori Prancis kontemporer dan sosiologi Anglo-Amerika ilmu. Bab kelima, konsensus dan konflik. Parsons adalah tokoh penting dalam perkembangan sosiologi modern hingga seterusnya. Reaksi terhadapnya seperti melalui pengaruh positifnya. Meskipun dia terus melakukannya penganut kontemporer, namun keyakinan bahwa Parsons mengabaikan konflik, kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat memindahkan isu-isu ini ke posisi sentral, di mana bagi kebanyakan sosiolog mereka tetap sampai hari ini. Memang dilihatnya yang setelah tahun 1960-an paling menarik bagi komunitas sosiologis telah menjadi orang-orang yang telah memberikan makna sentral pada hubungan kekuasaan. Bab keenam, interaksi simbolik. Interaksi simbolik terus dipraktikkan dalam penelitian tetap produktif, investigasi, tetapi telah menjadi terpikirkan relatif terhadap arus utama sosiologis pikir. Dikreditkan dengan membuat kontribusi penting untuk relativising sosial pemikiran terutama melalui ide-ide teori pelabelan. Itu tidak kurang dianggap sebagai telah ditinggalkan oleh relativisme yang lebih drastis dan mencakup segalanya doktrin poststrukturalis dan postmodernis. Bab ketujuh, etnometodologi. Etnometodologi dihargai dan disalahkan karena membuat salah satu yang paling kritis kontribusi untuk destabilisasi ortodoks sosiologis yang telah didirikan
diri mereka sendiri dalam sosiologi Anglo-Amerika. Itu dianggap menyajikan tantangan langsung kepada kemungkinan segala jenis pemahaman objektif tentang realitas sosial dan akibatnya untuk realisasi mimpi sosiologis teori besar. Bab 8 Marxisme Barat. Seperti yang kita tunjukkan dalam bab 2, dengan memudarnya minat baru-baru ini pada ide-ide Marxis dalam sosiologi, kritik terhadap masyarakat, industri, dan landasan intelektualnya dalam alasan perpecahan dan pencerahan telah pindah. Mantel kritik sekarang telah beralih ke post-strukturalis yang kita diskusikan nanti, tetapi yang pemikirannya seringkali sangat cocok dan karenanya berlanjut ke Frankfurt, tema sekolah. Mungkin dikatakan bahwa kegagalan dari sekolah Frankfurt adalah ketidakmampuan untuk mengidentifikasi ini kendaraan alternatif secara meyakinkan dan lebih dalam, bahkan untuk membuat konsep dasar yang di atasnya klaim rasionalitas akan berdiri. Bab ke-9 Strukturalisme dikombinasikan dengan pengaruh perhatian Marxisme Barat dengan hegemoni budaya. Sifat strukturalisme sebagai bentuk analisis budaya yang sangat mengalihkan minat ke arah analisis tentang apa dalam istilah Marxis fenomena suprastruktur. Sekarang ini memberikan pengaruh yang jauh lebih besar dan lebih jauh jangkauannya pada pemikiran kontemporer daripada strukturalisme. Ia layak dicapai dan sementara ada kontinuitas di antara mereka, ini kalah dengan perbedaannya. Bab ke-10 Poststrukturalisme mengabaikan alasan. Kritikus poststrukturalisme sering memperingatkan bahwa penerimaannya dikaitkan dengan penolakan keyakinan pada sains dan keunggulan berbasis ilmiah. Kami secara teknologi peradaban yang didukung, biasanya bagaimanapun mereka bekerja melalui aktivitas intelektual untuk mengekspos pretensi kekuatan dominan dan melanggar dan menumbangkan konvensi dan divisi mereka. Versi yang sudah dikerjakan alternatif ini atau bahkan pernyataan yang jelas tentang kemungkinannya tidak lagi muncul tulisan poststrukturalis daripada dalam karya sekolah Frankfurt. Bab 11 Michael Foucault. Kami telah mencatat kemiripan dengan keasyikan Weber proses rasionalisasi dan pengembangan apa yang kita sebut sebagai total masyarakat yang dikelola. Tulisan Durkheim kemudian tentang sifat sosial dari pengetahuan dan asal-usul kategori pemikiran adalah komponen yang penting lainnya dalam karya Foucault, dan dengan jelas menginformasikan penyelidikannya tentang cara kategori-kategori khususnya ilmu-ilmu bisa berasal. Akibatnya untuk radikal sepenuhnya sikap poststrukturalis sejati, kita harus melihat di tempat lain, terutama pada tulisan dari Jacques Derrida. Bab ke-12 Poststrukturalisme dan postmodernisasi. Dalam konteks teori, gagasan disiplin mulai terdengar tidak tepat dengan sarannya tentang bidang kegiatan yang terbatas tegas, berbeda dengan independen dan saran lebih lanjut dari regulasi dan pengaturan sendiri melalui subordinasi untuk mengontrol metode penyelidikannya. Itu keinginan untuk mengumpulkan tubuh pengetahuan positif yang berkembang sekarang dihadapi pendekatan yang dikhususkannya. Sebaliknya, untuk terus-menerus konfrontasi dengan subversi dan pembubaran semua upaya untuk mengembangkan dan mempromosikan skema yang seharusnya rasional dan pengaturan sosial berbasis rasional. Bab 13 Teoritis dan Sintesis. Para ahli teori yang diuraikan dalam bab ini telah berusaha untuk menanggapi pandangan pemikir poststrukturalis dan postmodernis yang mempertanyakan kemungkinan seorang jenderal penjelasan teoritis tentang totalitas masyarakat dan upaya untuk menghilangkan disiplin demokrasi, sedangkan sintesis menegaskan kembali klaim teori sosiologis sebagai lebih dipahami secara tradisional. Apakah strategi mereka telah berhasil? Seperti semua hal lain dalam sosiologi, menjadi masalah argumen dan
berbagai proposal rekonstruksi ini memiliki peminat dan juga mereka kritikus. Bab ke-14 dari kelas budaya sketsa sejarah. Inti dari pemikiran modern adalah asumsi bahwa ia telah menangkap sifat tunggal dan esensial dari realitas itu sendiri. Sebuah asumsi yang menopang kehadiran dan prestasi ilmu itu sendiri. Prioritas pengaturan sosialnya ini adalah produksi negara bangsa yang bersatu di sekitar sudut pandang tunggal sentra berwibawa dan mengendalikan yang mengatur upaya untuk membangun standarisasi praktik sosial yang menjangkau luas dan sangat menembus dan keseragaman individu. Bab ke-15 Sosiologi Emansipatoris Feminisme Queer. Teori dan teori pasca kolonial. Teori feminis, teori queer, dan teori postkolonial adalah upaya untuk melakukannya membentuk pemikiran sosiologis untuk memberikan perspektif kritis tentang apa adanya dianggap perkembangan politik dan moral fundamental dalam masyarakat kontemporer. Tugas teori sosial ada dua. Yang pertama, untuk berteori perkembangan itu sehingga layak pemahaman tentang sifat dan signifikasinya tersedia. Yang kedua, untuk mempromosikan pada saat yang sama waktu kemajuan agenda moral dan politik menantang liberal demokrasi status. Tujuan-tujuan ini tentu saja sama dengan tujuan-tujuan yang menginspirasi para sosiolog setengah abad yang lalu untuk mengambil tugas membangun teori neo-Marxis masyarakat modern. Seperti yang telah kita lihat, gagasan sosiologi untuk itu kritis mengendalikan kepemilikan teori umum masyarakat dan sejarah diterima begitu saja oleh sosiolog berorientasi Marxis, dijauhi oleh pemikiran emansipatoris kontemporer. Sekian dan terima kasih.